Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Novia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung akan mempersembahkan video aksi nyata modul 2.1. Latar belakang, kebutuhan murid yang beragam dapat dilihat dari lingkungan serta budaya mereka berasal. Kemudian, guru harus memperhatikan dan memahaminya. Seorang guru tidak boleh menganggap bahwa semua murid memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang sama, melainkan mereka memiliki potensi masing-masing yang berbeda-beda. Hal ini guru perlu mempersiapkan, diawali dari mencari tahu apa keinginan dan kebutuhan murid di awal pembelajaran. Tujuan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, hal ini diharapkan: 1. Murid dapat memahami materi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. 2. Murid dapat menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai bentuk asesmen yang diberikan oleh guru. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi perlu adanya dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua rekan-rekan guru, serta murid-murid di sekolah. Lini masa kegiatan: 1. Saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. 2. Saya membuat rencana pembelajaran dalam modul ajar. 3. Saya mempersiapkan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran. Yang keempat, melakukan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, melakukan refleksi dan tindak lanjut.
Ruda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak Nah, anak-anak, ini adalah termasuk manfaat apa kita memahami tentang simbol Pancasila. Yang di sini diberi contoh yang kegiatan yang bisa diterapkan sesuai dengan sila. Manfaatnya kalau kita memahami nilai-nilai dari simbol Pancasila. Ini dari sila pertama ada beberapa contoh kegiatan yang sesuai dengan sila pertama, yaitu adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, nanti saling menghormati antar sesama, hidupnya juga rukun, bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda, dan tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah,
kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan asesmen kita kemarin. Anak-anak, ini adalah kelompok 1 dan ini ada kelompok 2. Dari kelompok 1 dan 2 nanti akan mendapatkan tugas. Ini tugasnya berbeda tetapi memiliki materi yang sama tentang Pancasila. Tugas ini dikerjakan satu kelompok 1. Ya. Coba. Kelompok 1. Kelompok 1. Perhatikan. Nanti
Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi di bagian leher ini ada 45. Kalau kamu mau menghitungnya satu persatu itu ada 45 helai di leher. Ini melambangkan tahun
sebelum kita istirahat, marilah kita mengulang tepuk Pancasila sebagai penutupan kegiatan pada pagi hari. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, tidak dapat Pancasila. Oke. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sekarang waktunya istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.